kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu.
jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu memikirkan. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka mengambil pelajaran. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Dan mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. Ada di shop. Shop. بسم الله بحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. إلى أن قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ista'inu 'alal hajah bil kitman fa inna kulli dhi ni'mah mahsudun. Minta tolonglah terhadap atas berbagai macam hajat dengan berusaha bil kitman, menyembunyikan nikmat. Fa inna kulli dhi ni'mah mahsud. Karena sesungguhnya setiap ada nikmat ada orang yang hasad. Jadi dalam Al-Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu ungkapkanlah, ceritakanlah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar menyembunyikan nikmat. Tidak semua nikmat bisa kita ceritakan. Tidak sembarang orang kita bercerita nikmat. Misalnya kita beruntung, tidak semua kita ceritakan. Sabda Nabi, karena sesungguhnya di setiap nikmat itu suka dihasati. Ada orang yang hasad. Nah, jadi harus kita memilih. Seperti keluarga, orang tua, kita bahagiakan orang tua, anak. Kita ceritakan nikmat-nikmat, mau dalam bentuk uang dan sebagainya. Insyaallah begitu dengar kabar bahagia, orang tua kita, anak kita akan bahagia. Bahkan saudara pun, sekelas saudara yang dekat bisa hasad. Yang terjadi pada Nabi Yusuf, beliau diperintahkan sama ayahnya untuk tidak menceritakan mimpinya. Karena itu salah satu nikmat sangat besar, tanda Nabi Yusuf diberikan keistimewaan. Dan benar saudara-saudaranya Yusuf, Nabi Yusuf, hasad, iri, dengki. Nah, jadi pelajaran di sini terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus pandai menjaganya, termasuk menceritakannya. Tidak sembarang kita ceritakan nikmat kita. Kita ceritakan, ada juga perintah Allah untuk menyebut nikmat.
tahaddus bin nikmah, menyebut nikmat. Seperti orang-orang yang kita percaya, yang tidak iri, keluarga dekat kita. Tapi di kalangan umum, maka tidaklah kita sebarkan nikmat yang kita peroleh. Karena kata Nabi, di nikmat itu kadang ada yang hasad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin gharabat fihi syamsuhu illa wa malakani yunadiyani Allahumma a'ti mumfiqan Allahumma a'ti mumfiqan khalafan wa mumsikan talapan. Tidaklah setiap hari, bahkan dalam riwayat yang lain setiap subuh ada dua malaikat yang selalu berdoa. Apa doanya malaikat ini? Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak pengganti, gantinya yang lebih baik. Wa mumsikan talapan, dan jadikanlah orang yang pelit itu rusak nikmatnya, hartanya. Wa anzala bidzalikal Qur'an fa amma man a'ta wattaqa. Juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an, adapun orang yang memberikan hak-hak Allah, berinfak, bersedekah, berzakat, wattaqah, kemudian dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, kemudian dia membenarkan dengan baik ucapan la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan, maka kami akan memudahkan baginya. Mudah segala urusan, yang pada intinya dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlas yuhassinul a'mal. Kemudian ikhlas itu menjaga amal. Yang pertama intinya menyembunyikan rahasia, itu menjaga rahasia-rahasia. Artinya rahasia kita masing-masing memiliki sesuatu yang tidak semua orang harus tahu. Maka supaya terjaga, kuncinya adalah tidak disebarluaskan, dijaga. Itulah tadi salah satu hadisnya, tidak menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, menjaga supaya orang tidak hasad. Yang kedua, wal ikhlas yuhassinul a'mal. Ikhlas itu menjaga amal. Fa'ala maratibil ikhlas tasfiyatul amal. Dan paling tinggi derajat ikhlas itu adalah membersihkan amal an mulahazatil khalqi, dari perhatian manusia. Bi alla yurida bi ibadati illa imtithala amrullah, imtithala amrillah. Tidak dia inginkan dari ibadahnya itu kecuali semata-mata mencari ridha Allah, mengerjakan perintah Allah. Wal qiyama bihaqqil ubudiyah, dan menegakkan hak sebagai hamba. Duna iqbalin nas alaih bil mahabbah, bukan mencari perhatian manusia supaya dicintai oleh manusia, dipuji oleh manusia dan sebagainya. Nah, jadi ikhlas itu sabda Nabi menjaga amal
supaya pahala amal kita tidak rusak, tidak hancur. Amalan yang sudah diterima, amalan yang diterima tidak tertolak. Jadi kalau kita sayang dengan amal ibadah, maksudnya adalah berusaha amal ibadah kita sampai kepada Allah. Maka untuk menjaga amal itu adalah ikhlas. Dan tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah membersihkan amal dari mencari perhatian manusia. Dan tidaklah diinginkan dari ibadah itu melainkan untuk semata-mata menunaikan perintah Allah, mencari ridho Allah, dan menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba Allah. Wal murattabatus saniyah, tingkatan yang kedua dari ikhlas adalah ayya'mala lillah, beramal karena Allah, liyu'tiyahul huzuzul ukhrawiyah, agar Allah berikan kita bagian di akhirat. Seperti kalbu'adim anin nar, supaya jauh dari neraka, wa idkhalihil jannah, supaya Allah masukkan kita ke dalam surga, wa tan'imihi bi anwa'i malazziha, dan supaya Allah berikan kita segala macam kenikmatan yang sudah disiapkan di dalam surga. Nah, ini tingkatan ikhlas yang nomor 2. Tingkatan ikhlas nomor 2 ini beribadah supaya kita mendapat keuntungan di akhirat. Keuntungan di akhirat itu masuk surga, dijauhkan dari neraka. Ini sudah ikhlas. Jadi Allah pun memotivasi kita dengan surga dan ancaman neraka. Jadi itu sebuah motivasi supaya kita beribadah. Jadi tidak salah beribadah, ingin surga, jauh dari neraka. Itu motivasi Allah kepada kita. Yang pada intinya nanti kalau sudah sampai kemudian nikmat ibadah itu, maka kita ibadah semata-mata cinta kepada Allah. Allah telah berikan kita nikmat begitu besar. Kemudian naiklah ke tingkat yang sangat tinggi. Seandainya pun tidak ada surga dan neraka, maka kalau sudah tingkatan yang paling tinggi ini, tetap mengerjakan perintah Allah, karena mengaku diri ini hamba Allah Tuhan kita yang sudah memberikan kita anugerah yang sangat luar biasa. Nah, jadi tingkatan yang kedua ini adalah sudah termasuk ikhlas beribadah, ingin keuntungan di akhirat, mencari surga, jauh dari neraka. Wal murattabatus tsalisah, tingkatan yang ketiga, ayya'mala lillah liyu'tiyahu hazzan dunyawiyan katawsi'atir rizki ayya'mala lillahi liyu'tiyahu hazzan dunyawiyan katawsi'atir rizki wa dab'il mu'ziyati wa ma ada dzalik riya'a mazmumin. Tingkatan yang ketiga, ikhlas itu adalah beribadah karena Allah agar diberikan keuntungan di dunia. Misalnya diluaskan rezeki, dijauhkan dari bala bencana. Dan ini pun sudah dijanjikan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan dia selalu memiliki jalan keluar dari segala kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah rezekikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi di antara Allah memotivasi kita untuk bertakwa, orang yang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar atas segala permasalahan, diberikan solusi. Kemudian Allah rezekikan dia. Nah, tapi kalau semangat kita ibadah hanya untuk ini, ibadah mudahan Allah kasih rezeki, ibadah mudah-mudahan segala masalah dikasih solusi. Ini ikhlas, tapi ini paling bawah. Yang ketiga tadi, yang kedua, tingkatan ikhlas beribadah ingin keuntungan akhirat, masuk surga, jauh neraka. Ini lebih tinggi lagi. Tapi yang paling tinggi beribadah semata-mata menegakkan perintah Allah, menjauhi larangannya, lillahi ta'ala, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan bahwa kita ini adalah hambanya. Ini yang paling tinggi. Wassidqu yuhassinul aqwal. Kemudian sabda Nabi, dan jujur itu menjaga ucapan-ucapan. Jujur itu menjaga ucapan-ucapan. Fal kazib ghairu maqbul. Fal kazib ghairu maqbulin kalamuhu indallahi wa indal khalqi. Orang yang berdusta, orang yang bohong, tidak diterima ucapannya, baik di sisi Allah maupun di sisi makhluk manusia. Nah, jadi Nabi bersabda, kalau ingin perkataan kita dipercaya, itu cara menjaganya adalah jujur. Makanya Rasulullah, beliau dari kecil sudah diberikan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Jadi orang yang selalu jujur, itulah cara menjaga ucapan-ucapan sehingga di sisi Allah, di sisi manusia, insya Allah dia mendapatkan gelar orang yang jujur, Al-Amin. Dan sebaliknya Al-Kazib, orang yang dusta, itu tidak diterima ucapannya, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Bahkan jangankan berdusta berkali-kali, sekali saja ketahuan berbohong, nanti setelahnya meskipun dia jujur, bisa jadi dampaknya tidak dipercayai lagi. Sekali saja berdusta dan orang merasakan dustanya, itu nanti sudah menghancurkan kepercayaan berikutnya. Dan salah satu dosa besar adalah berdusta. Demikian juga sabda Nabi, cukuplah seorang itu dikatakan berdusta, sabda Nabi, apabila ia menceritakan setiap sesuatu yang dia dengar tanpa pernah dia telusuri, tanpa dia pernah tabayyun. Nah, ini juga salah satu yang dikatakan berdusta dalam hadis. Orang menceritakan suatu, apa yang dia dengar dia ceritakan saja,
tidak pernah ditelusuri kebenarannya, ya, terutama berita hoax, berita-berita dia bercerita dia tidak tahu asal usul, itu berdusta. Termasuk yang kemarin-kemarin kita dengar mimpi itu tidak pernah kita telusuri bagaimana ceritakan terus. Hati-hati, kena dalam hadis Nabi, cukuplah orang dikatakan berdusta jika ia menceritakan setiap apa yang dia dengar tanpa dia telusuri kebenarannya. Gitu, harus benar-benar hati-hati. Apalagi sekedar lewat medsos, lewat HP. Harus kita hati-hati ber-HP, bermedia sosial. Juga sekarang alat untuk berdusta ini bisa lebih mudah dengan HP ini. Berita yang tidak jelas kita share, mengalir. Dia menjadi HP ini menjadi pipa, seperti pipa air. Dia akan terus mengalir, na'udzubillah, dosanya. Nah, jadi untuk menjaga ucapan itu adalah dengan jujur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil." Janganlah campurkan hak dengan kebatilan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata." Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Nah, maknanya adalah bagaimanapun kita terjatuh dalam dosa, tapi jangan berhenti melakukan kebaikan. Terus melakukan kebaikan, nanti insya Allah kebaikan itu menghapuskan keburukan. Sama juga bagaimanapun kita terjatuh dalam dosa, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu sudah mengurangi dosa. Ketika kita sholat, Allah letakkan dosa-dosa kita di pundak kita. Ketika ruku, berjatuhanlah dosa-dosa itu. Wa qala ba'dul hukama, sebagian ulama ahli hikmah mengatakan al-kharsu khairun minal kadhib. Bisu itu lebih baik daripada dusta. Wa sidqul lisan awwalus sa'adah. Dan kejujuran lidah itu adalah awal dari kebahagiaan. Wa qala bulqa. Dan berkata sebagian ahli bahasa, as-sadiq masanu khalilin. Orang yang jujur itu adalah tempat penjagaan. Orang yang jujur itu adalah tempat penjagaan
Khalil. Khalil yaitu artinya Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah. Jadi orang yang jujur itu akan menjadi sangat terpercaya oleh siapapun. Wal kazib mahanu zalil. Dan orang yang dusta itu adalah tempat kehinaan. Orang yang jujur adalah tempat penjagaan. Orang yang dusta adalah tempat kehinaan. Wal masyuratu tuhassinul ara. Berikutnya sabda Nabi, dan musyawarah itu adalah menjaga pendapat-pendapat. Wal masyurah sababu najati min sihamiz zulam, min sihamiz zulmi. Dan musyawarah itu sebab selamat daripada kegelapan. Musyawarah itu menjaga pendapat-pendapat. Ruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-masyurah hisnun minan nadamah. Musyawarah itu menjaga daripada penyesalan. Wa amanun minal malamah. Dan musyawarah itu menjadi penjaga keamanan daripada celaan. Nah, jadi musyawarah, sabda Nabi, musyawarah itu menjaga dari penyesalan. Kalau sudah musyawarah kan tenang kita. Kalau belum musyawarah, terjadi sesuatu kekurangan, akan sangat menyesal. Kenapa tidak musyawarah? Tapi kalau sudah musyawarah, terjadi kekurangan, sudah tenang. Beda kalau kita tidak musyawarah, terjadi suatu kurangan, itu nyesalnya luar biasa. Maka musyawarah itu menjaga dari penyesalan. Wa amanun minal malamah, dan akan menjadi penjaga juga bagi celaan. Nah, kalau sudah musyawarah tenang, meskipun ada celaan dan sebagainya aman. Tapi kalau tidak musyawarah, satu menyesal, dua celaan. Nah, jadi jangan kita malas untuk bermusyawarah. Qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, nikmal muwazarah al-musyawarah. Sebaik-baik kolaborasi adalah musyawarah. Wa bi'sal istidad al-istibdad. Dan seburuk-buruk persiapan adalah sewenang-wenang atau otoriter. Nah, ini kata hikmah dari Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, nikmal muwazarah al-musyawarah. Sebaik-baik kolaborasi kita bersama itu musyawarah. Wa bi'sal istidad, dan seburuk-buruk persiapan itu adalah al-istibdad, yaitu sewenang-wenang, otoriter. Nah, itulah yang apabila itu diamalkan di lembaga, baik lembaga pengurusan masjid, sekolah, kantor, perhimpunan mana saja, musyawarah, maka itulah sebaik-baik kolaborasi, sebaik-baik perkumpulan, sebaik-baik kebersamaan, sebaik-baik kolaborasi. Tapi kalau kita sendiri, itulah seburuk-buruk persiapan. Nah, itu namanya otoriter.
Nah, ini pesan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada yang Allah rezekikan buat kita, dilimpahkan berkah dan bisa kita amalkan. Yang pertama, kita jaga sebaik-baiknya nikmat Allah yang berikan. Mana yang bisa kita diceritakan kepada orang yang kita percaya. Tidak semua nikmat kita ceritakan untuk menjaga daripada ada yang hasad. Dan kita tidak boleh suuzon. Tapi ini Rasulullah memerintahkan kita untuk berhati-hati. Menjaga nikmat Allah. Rahasia-rahasia yang tidak semua kita harus umbar. Kemudian untuk menjaga amal ibadah itu, pahalanya, kebaikannya, keabdolannya, keistimewaannya adalah dengan ikhlas. Dan tingkatan ikhlas itu ada 3. Tingkatan ikhlas ada 3. Tingkatan yang paling bawah adalah beribadah karena Allah, ingin keuntungan dunia, ingin permasalahan, segala masalah dikasih solusi, ingin dimudahkan rezeki, tapi itu sudah ikhlas. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga sabda Rasulullah SAW, man lazimal istighfar, siapa yang mendawamkan, yang melazimkan, yang mengamalkan istighfar, ja'alallahu min kulli diqin makhraja. Allah akan jadikan setiap kesempitannya selalu ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, setiap kegundahannya selalu ada solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah rezekikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini motivasi. Ini cara Allah mengangkat kita dulu. Kalau sudah sampai ini, nanti naik yang kedua. Tangga yang kedua yang lebih tinggi ikhlasnya. Orang beramal, beribadah karena Allah, ingin keuntungan akhirat, masuk surga, jauh dari neraka. Dan ini pun sudah ikhlas. Karena ini juga motivasi Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran, dalam hadis, beramal soleh dapat surga, amal buruk balasannya neraka. Kemudian yang kita harapkan setelah sampai yang kedua, naiklah ke yang lebih tinggi, derajat yang paling tinggi. Beribadah semata-mata karena Allah, mencari ridho Allah, menegakkan perintah Allah, menunjukkan kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertahap-bertahap, mudah-mudahan kita sampai kepada tingkatan cinta, beribadah karena cinta kepada Allah semata-mata karena Allah, murni karena Allah. Mungkin ada tambahan usulan, dipersilakan. Ya. Nah, nanti sambil kita ngopi bersama, kita bincang-bincang. Kita cukupkan, mari kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.